A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pahami fajar ini kemana gitu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan mohonlah ampun kepadanya. Oke guys, jangan lupa saksikan saya di Trans TV. Trans TV Live Ramadan itu berkah ya guys ya sore ini. Oke, salam guys. Oke, kembali lagi di channel gua Wiji Peling 91. Pastinya masih di pembahasan Fajar Sadboy. Kita sapa dulu nih, mana fannya Fajar Sadboy. Wow. Nah, mungkin langsung aja ya ke pembahasan topik ini, langsung kita cek itu. Surat pendek aja. Surat pendek aja yang Tes sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tausiahnya Fajar ya, kita reaction di tausiahnya Fajar. Gua sampai tercengang juga, kenapa sih Fajar sampai bacain ayat itu gitu kan. Gue sampai penasaran karena gue hanya peling, Pandosai dan Eling, dan hanya reaction aja video dan hanya menganalisa atau logika aja. Dia bacain surat An-Nasr dan gue buka di Google ya, atau enggak di Jusama, ternyata artinya pertolongan, bro. Coba kita lanjut ke ayat selanjutnya. Wa ra'aitan nasya yadkhuluna fi dinillahi afwaza. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahu azim. Nah, itu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasya yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, itu yang dibacain Fajar Sadboy. Ayat pertama, gua gali kalau hanya ngedengerin apakah masuk ke dalam hati gitu kan. Nah, gua juga sempat apa sih ini maksudnya teh? Kok pas ditanya bisa nggak satu ayat aja gitu kan, di request. Pas ternyata kok yang dibacain malah surat An-Nasr. Gua penasaran kan, gua buka Jusama atau Google. Gua lihat artinya, karena kalau gua nggak menyikapi, nggak ngebaca artinya, gua nggak tahu, bro. Gua nggak tahu apa sih artinya. Cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Terus gua hanya jadi pandangan aja, cuma bisa dilihat. Oh, ya udah deh. Oh iya gitu ya, bagus ya Fajar. Cuma gitu doang. Tapi pas gua pahami, pas gua buka Jusama, ternyata artinya ayat pertama nih. Artinya gua juga kan nggak tahu ya. Ini cuma analisa aja, hanya logika aja dari gua sendiri. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, itu dari ayat pertama. Terus yang ayat keduanya tadi, yang ayat keduanya kita lihat dulu ya lagi ya videonya ya. Wa ra'aitan nasya yadkhuluna fi dinillahi afwaza. Itu ya, wa ra'aitan nasya yadkhulun fi dinillahi afwaja. Pas gua lihat, apa sih, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ini maksudnya apa gitu kan. Nah, ini gue juga sempat apa ya, sadar diri waktu gue masih SMP. Waktu itu kan pernah jadi musibah ya, pernah jadi musibah di Jogja. Ada gempa 6,9 skala Richter. Nah, waktu itu gue lari berbondong-bondong, tapi bukan memeluk agama Allah. Gue lari berbondong-bondong itu karena takut mati. Terus gue menyebut apa coba? Astagfirullah, astagfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ada tapinya nih, pas setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setelah gempa itu nggak ada gempa susulan, udah normal lagi, ya lupa lagi terhadap Allahnya gitu. Nah, itulah sifat gua gitu kan sebagai manusia. Kadang gua lalai, nah itu. Makanya setelah Fajar ngucapin An-Nasr, sebuah pertolongan, gua jadi teringat sesuatu. Makanya gua pengen ngedekatin diri. Ya walaupun sedikit tersinggung ya, sedikit tersinggung, terus di sisi lain juga, apa ya, gua nggak akan marah sih. Nggak akan marah, intinya gua seneng karena ada al-hadis bahwasannya apakah telah datang seseorang yang memberi peringatan terhadapmu. Nah, itu yang gue takutin. Nah, terus kita lanjut ya ayat yang selanjutnya. Let's go. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahu azim.
itu ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, itu kan keren ya suaranya Fajar ya. Tapi ayat itu dia setelah membaca sadaqallahul adzim sambil mengusap muka sendiri. Jadi dia emang ngebacainnya tulus ikhlas ya, pakai perasaan ya. Jadi bukan hanya ngebaca saja. Coba aja kalian simak gitu kan. Gue juga nyimak, gue pahami Fajar ini kemana gitu kan. Artinya bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia maha penerima taubat. Nah, itulah. Tapi ya, walaupun Allah maha penerima taubat, maha pengampun, maha penyayang, ya jangan berulang-ulang bikin kesalahan gitu kan. Gue sendiri kadang kayak gitu. Kadang contoh halnya gini, terhadap orang tua gue nih, gue kan suka ngebangkang atau apa ya waktu kecil, mungkin sampai sekarang pun masih banyak dosa ya terhadap orang tua gue juga. Sampai sekali, 2 kali, 3 kali mungkin diantepin ya, mungkin dibiarin 4 kali, 5 kali mungkin kan jengkel juga. Nah, Allah juga sebagai pencipta mungkin jengkel juga terhadap gua gitu kan, kalau gua nggak yakin, terus gua nggak nurut gitu kan sebagai umatnya atau hambanya yang diciptakan. Sekali, 2 kali, 3 kali karena maha pengampun ya udah terus bikin kesalahan, tidak mentaati aturan atau perintah dan larangannya lah, kayak gitu, mungkin kayak gitu ya. Karena kita harus meyakini segala sesuatunya kalau memang itu yang diucapkan Fajar Sadboy ini melalui Al-Quran. Karena apa? Gue juga sempat baca di Al-Baqarah ayat 2-nya bahwa alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Gue sempat paham sedikit bahwasannya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguannya bagi orang yang bertakwa. Berarti kita sebagai orang yang beriman bertakwa ya harus yakin. Jadi jangan sampai cuma hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu kan. Dan bukan hanya apa ya, gue juga meresapi lah, tersentuh atas tausiahnya Fajar Sadboy ini, lalu gue juga jadi muhasabah diri buat diri gue sendiri. Kenapa sih gue kalau yakin kenapa nggak mau ngejalanin gitu? Nah, karena memang kalau memang kita mengimani Al-Quran ya mungkin sedikit aja sepengetahuan gue, analisa gue juga bahwa ikrar bilisan yaitu diucapkan dengan lisan. Masa kita iman ya, iman ke Al-Quran iman, baca enggak pernah. Gue juga kayak gitu menyadarinya. Gue iman ke Al-Quran tapi nggak pernah dibaca, nggak pernah ditoleh, nggak pernah ya banyak lah. Malah gue fokus terhadap media sosial yang lain. Boleh, nggak ada yang larang. Gue juga ya, tapi bisa ngebagi waktu lah, intinya kayak gitu. Ke media sosial, ke YouTube, ke TikTok, Facebook dan lain-lain gue juga sama. Cuman gue belum bisa ngebagi waktu untuk ngebaca Al-Quran. Malah terkadang Al-Quran jadi pajangan kayak gitu. Gue sendiri sadar. Makasih Fajar udah ngingetin gue. Terus kadang tasdik biqolbi, diyakini dalam hati. Nah, artian iman kan seperti itu ya. Amalun bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Nah, baru itu iman. Karena udah diucapkan dengan lisan, bukan hanya omongan saja ya. Terus dimasukkan ke dalam hati, berarti kita benar-benar meyakini gitu. Gua saat teringat kembali gitu karena tausiahnya Fajar dari An-Nasr barusan tentang pertolongan. Terus diamalkan dengan perbuatan. Itu gua semakin yakin. Terima kasih Fajar. Karena memang kita sebagai manusia kadang gini, kita nggak masuk nih ada tausiah atau dari peringatan atau nasihat dari orang tua atau dari alim ulama atau dari siapa gitu pas kita lagi ngikutin acara tablik akbar, muludan atau acara-acara apa-apa, kita nggak masuk nih ke telinga atau masuk ke hati, udah cuma jadi tontonan doang atau jadi hiburan doang atau jadi pengen beli barang-barang yang ada di situ, contoh halnya pengen raramaian doang kayak gitu. Tapi ketika ternyata ada Fajar Sadboy tausiah, ternyata masuk ke hati. Nah, terima kasih. Ya mudah-mudahan tausiahnya Fajar ini juga bisa menggugah teman-teman semuanya sebagai fan Fajar Sadboy. Mungkin segitu dulu, salam Digipeling 91.